Al-A'mash rahimahullah berkata, kita menuju ke kalimat-kalimat salaf tentang masalah suhbah dan pertemanan. Kata Al-A'mash dalam masalah pertemanan, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da thalath mamshahu wa madkhalahu wa ilfahu minan nas. Yaitu para salaf kita ketika ingin mengetahui kondisi seseorang dan fikrahnya, pemikirannya, itu tidaklah mencari tahu kecuali 3 hal. Satu, mamshahu, yaitu mamshahu di sini maknanya adalah dengan siapa dia berjalan. Dengan siapa dia berjalan. Ya, atau dia jalan tuh kemana? Dengan siapa atau kemana dia berjalan? Kalau dia jalan tuh kemana? Ya, Pak, ya? Ke masjid atau ke diskotik? Nah, itu satu. Atau teman jalannya itu siapa gitu loh. Dia suka jalan sama siapa? Kedua, madkhalahu, yaitu yang masuk ke rumahnya itu siapa? Yang biasa bertamu pada dia itu siapa? Jadi teman perjalanannya siapa? Dan kemana juga dia pergi? Dan madkhal, di sini masuknya ke rumah dia itu siapa? Yang masuk ke rumah dia? Siapa yang biasa bertamu pada dia? Gitu kan? Itu 2. Yang ketiga, wa ilfahu minan nas. Teman terdekatnya yang dia sayangi, yang alif, yaitu kalbunya tuh alif terhadapnya, itu kalbunya tuh senang dengannya. Maksudnya teman dekatnya dari manusia itu siapa aja. Maka cukup itu, lihat. Kita bisa mengetahui seseorang sesuai dengan bagaimana teman dekatnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang sesuai dengan keagamaan sahabatnya, khalil, orang dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seorang dari kalian melihat kepada siapa kalian berteman dekat. Lihatlah kepada siapa kalian berteman dekat. Kalau berteman dekat pada orang pengajian, alhamdulillah. Iya. Kalau teman dekatnya tukang somai semua, ya isi otaknya somai semua. Ya nggak apa-apa sih kalau mau kayak gitu. Saya kan nggak ngelarang, ya kan? Kalau teman dekatnya adalah ahli qiraatul Quran, alhamdulillah. Kalau teman dekatnya adalah pelaku bid'ah, na'udzubillah. Kalau teman dekatnya adalah orang yang gemar mentahdzir dan menjelekkan dan mendiskreditkan jasa orang-orang yang telah banyak menitip jejak dakwah di negeri ini, na'udzubillah. Ya, maka dilihat siapa teman dekatnya. Kemudian sebabnya kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa Nabi SAW menganjurkan kita melihat diri kita, teman dekatnya siapa? Karena dalam kesempatan lain Nabi SAW mengatakan, al-arwahu junudum mujannadah. Ya, al-arwah junudum mujannadah. Ruh-ruh itu ibarat pasukan-pasukan yang digabung-gabungkan. Berpasukan yang ditata. Iya, yang digabung-gabungkan, pasukannya digabungin. Pasukan A, pasukan B. Ruh itu ibarat seperti itu. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jika ada ruh ini saling mengenal, maka akan i'talafa, saling sayang, saling dekat, i'talafa. Jika saling mengenal, saling dekat. Makanya kata mereka apa? Tak kenal, maka tak sayang. Baru kenal udah bilang sayang. Itu kata mereka. Ya. Tapi ini kata Nabi beda. Fama ta'arafa minha i'talafa. Ya, pas kenal maka akan merasa dekat. Iya. Coba sekarang kalau misalnya kita ke Jakarta, ketemu beragam banyak orang dengan jenis kulitnya, daerah asalnya. Ketemu orang sama-sama Majalengka atau Cirebon. Ya udah kan dekat kan rasanya. Cirebonnya mana mas? Gitu kan? Majalengka mana mas? Ternyata kampung sebelah. Ngerasa nggak ada familiarnya? Ngerasa kayak gitu. Iya. Dibandingkan ketemu dari mana mas? Dari Mozambik. Wah ini jauh banget Mozambik. Mozambik mana pak? Afrika jauh banget. Ya, kejauhan ya. Atau bukan Afrika deh. Dari mana mas? Saya orang sini, Jakarta. Oh tuan rumah. Udah biasa aja. Tapi kalau sama dari desa, ini desa apa namanya pak? Hah? Patuanan. Dari mana mas? Desa Patuanan. Beneran kok gak pernah kelihatan? Situ aja gak gaul gitu kan. Gitu. Patuanan ini mana? Itu yang di pinggir got itu loh ada tuh. Misalnya. Akhirnya kalau satu desa ternyata atau satu kecamatan keras, sampai orang situ toh.
Ya Allah, ternyata dunia ini sempitnya itu pas giliran ketemu orang dekat, ngomong dunia sempit. Giliran kesulitan duit, apa giliran nggak punya apa-apa, dunia ini terlalu luas, susah. Iya, ketemu orang dekat gitu, biasanya. Ketemu orang dekat bilang dunia itu sempit. Padahal yang sempit itu pikiran dia sebenarnya. Ya. Jadi kalau roh-roh ini saling mengenal, maka akan saling mendekat. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan kalau misalnya saling tanakur itu saling mengingkari, maksudnya nggak kenal atau siapa sih gitu, maka saling ikhtalafa, berselisih, saling berselisih karena nggak kenal. Iya, karena nggak kenal maka berselisih, berbeda, nggak, dia bukan golongan kita deh. Ya contohnya jika kita misalnya orang Indonesia, kemudian ada orang tadi daerah apa nama negaranya, Mozambik, betul nggak Mozambik ya? Mozambik dah. Masa orang berkulit hitam, orang Afrika tuh, ya, udah jangan aja ngomong, ntar kita nggak ngerti, dia juga nggak ngerti, bingung udah. Akhirnya apa? Ya udah ikhtilaf, berselisih, beda. Ya, soalnya orang Mozambik itu kemudian ngomong, antum bilang ente matmadoh apa ngomong, matmadoh apa, kumur-kumur apa ngomong gitu kan? Dia juga bingung antum ngomong apa, ya kan? Akhirnya ikhtilaf, terjadi ikhtilaf, perbedaan, udah nggak ngerti, udahlah. Wes ngomong wae karo tanganku les gitu kan. Enggak ngerti wes lah. Enggak ngerti. Ikhtilafan. Sekarang ikhwan, kita antara antum sama ana tuh yang mana? Antara roh ana dengan roh antum yang mana sekarang? Saling mengenal atau saling mengingkari? Pusing-pusing. Ayo jawab. Mau dibilang yang kedua saling mengingkari tapi nggak enak sama Ustadz, mau dibilang yang mau bilang kenal juga nggak kenal, ayo mau apa? Ada juga bingung juga mau jawab apa nih ya? Nggak, kita ini mengenal ini nggak mesti mengenal nama, nggak mesti mengenal wajah, tapi kita mengenal dari segi sama-sama ngaji, itu udah enak. Nggak Pak? Antum kalau ketemu di kota Cirebon, sama-sama jenggotan, sama-sama cingkrangan, kerasa nggak ada familiar? Antum salam dijawab sama dia. Kecuali kalau dia assalamualaikum, dia jawab ngaji di radio mana? Lah kalau kayak gitu kan repot. Enggak jadi ukhuwah kalau kayak gitu mah. Ya repot kalau ngaji di radio mana? Enggak Pak, saya ngaji di masjid bukan di radio. Bilang gitu. Repot. Masa jawab salam nanya itu dulu, ngaji di radio mana? Emang radio kiblat agama kita? Udah salamnya jawab aja. Assalamualaikum. Dia ngeliat dulu, oh cingkrangan. Waalaikumsalam. Kalau antum isbal, assalamualaikum. Isbal, jangan jawab. Enggak bisa gitu. Mau isbal, mau cingkrang, selama dia kelihatan muslim, salam jawab wajib ya, wajib menjawab salam. Tapi menyebarkan salam sunnah.